Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu meja dua kursi. Selamat datang kembali di Project Bapak, podcast tempat dimana logika ngeles ketemu sama logika kehidupan. Dan kearifan lokal bertabrakan sama sok-sokan global. Gua adalah bapak digital lo, yang masih percaya kalau nonton bola sambil ngelus perut bisa bikin tim lu menang. Yang kalau naik motor suka ngerem pakai hati. Dan yang percaya bahwa tiap ketawa receh itu juga bentuk ibadah, kalau konteksnya benar. Dan hari ini kita nggak main-main. Kita bakal bahas dua hal yang katanya beda di dunia, tapi sebenarnya sama-sama mengguncang. Apa itu? Film Naga Bonar dan kata merdeka. Lu kok bisa? Ya bisa bro. Masa lu percaya petir bisa nyamber siang bolong, tapi nggak percaya naga bonar bisa nyambung sama konsep kebebasan? Gini gue ceritain. Naga bonar itu jenderal gadungan. Dari copet jadi tokoh perjuangan. Dari ngegas doang jadi panutan banyak orang. Dan itu sebenarnya lu juga. Iya lu tuh yang pagi-pagi masih ngopi sambil nunggu inspirasi. Padahal deadline udah lewat sejak zaman kolonial Jepang. Naga bonar itu bukan soal perlawanan doang, tapi soal berani pura-pura jadi orang penting, sampai lu beneran penting. Sama kayak kita semua, kita pura-pura kuat ngadepin hidup. Pura-pura ngerti reksadana, pura-pura sayang sama bos, pura-pura fine. Padahal isi dompet udah lebih banyak recehan dari kenangan masa kecil. Dan di tengah-tengah semua kepura-puraan itu, kita ngaku kita merdeka. Merdeka dari siapa? Dari akal sehat kadang-kadang. Gua inget bokap gua dulu, orang yang paling merdeka yang pernah gua kenal. Merdeka dalam arti hidup di kontrakan tapi tiap malam nyalain rokok kayak punya villa di Ubud. Dia merdeka dalam arti juga ngasih ujangan ke anaknya sambil ngupil dan duduk selonjoran di karpet yang udah kayak peta Jawa Tengah. Dan dia suka banget nonton Naga Bonar. Ada satu malam yang gue inget banget waktu itu. Tahun segitu tuh TV masih kotak tabung. Tapi bokap gua nonton Naga Bonar kayak nonton final Piala Dunia. Pas adegan Naga Bonar teriak merdeka sambil ngeluarin air mata, bokap gua diem, nelen ludah. Terus dia ngomong, "Lu, lihat tuh Bonar, copet aja bisa jadi jenderal. Masa lu tiap sore cuma ngeliatin tukang tambal ban doang?" Gua gak ngerti maksudnya, tapi sekarang baru kerasa. Karena ternyata hidup tuh kayak tambal ban. Kita jalan terus, bocor. Tambal, jalan lagi, bocor lagi. Tambal lagi. Bedanya, tukang tambal ban bisa tidur siang. Tapi kita, kerjanya overthinking. Kata merdeka sekarang udah kayak kata cinta di sinetron. Dipakai di mana-mana. Kadang bener, kadang cuma biar kelihatan keren di caption. Kita bilang merdeka, tapi tiap pagi masih ngeluh sama aplikasi ojek online. Merdeka, tapi harus nanya dulu ke algoritma. Boleh nggak ya gue bahagia hari ini? Dulu, musuh kita Belanda, jelas. Sekarang, kayaknya sambungan wifi bro. Dulu, kita berjuang ngusir penjajah. Sekarang kita ngusir trauma masa kecil lewat kopi susu 10.000 di kafe yang temboknya penuh quote palsu. Dulu orang ngumpul buat revolusi. Sekarang ngumpul buat wedding proposal yang propertinya lebih mahal dari DP rumah subsidi. Dan semua itu katanya pilihan hidup. Padahal kadang lu cuma ngikutin karena takut disebut gak up to date. Merdeka itu bukan soal bebas memilih, tapi bebas dari takut
buat nggak milih. Pernah nggak sih lo ngerasa bos lu tuh kayak naga bonar versi corporate? Ngomong panjang lebar di meeting Zoom, penuh jargon, pakai kata-kata kayak strategi holistik, sinergisitas lintas fungsi. Terus kita butuh agile mindset dalam OKR yang berpijak pada KPI namun tetap lean. Terus lu bengong ngeliatin wajah lu sendiri di kamera sambil mikir, gue di sini tuh kenapa ya? Tapi lu jawab juga, siap pak, noted. Lu tuh sebenarnya lagi ngerdeka dari nurani lu sendiri, karena di dalam hati lu udah jadi naga bonar. Cuma lu nggak pakai seragam militer, lu pakai celana bahan diskonan dan kopi saset di mak bertulisan you can do it even though you don't want to. Jadi sebenarnya makna merdeka cuy, apakah itu teriakan di podium? Atau sekedar bisa bilang enggak ke undangan nikahnya lu nggak pengen datengin? Apakah mereka itu bisa beli mobil cash? Atau bisa minum es teh di teras tanpa ditanya kapan merit? Apakah mereka itu punya rumah? Atau bisa tidur siang tanpa mimpi kerjaan? Merdeka itu cuy, kalau lu bisa ngaku hidup lu berantakan tapi lu tetap bisa ketawa. Tuh, lu udah berantakan tapi tetap aja ketawa. Lu udah sangat berat tapi lu happy aja. Karena orang yang bisa ketawa di tengah kekacauan itu sudah setara jenderal. Hidup tuh kayak chat WhatsApp keluarga, kadang harus di mute demi kewarasan. Lu bisa punya banyak rencana, tapi kadang hidup lebih percaya sama rencana emak lu. Merdeka itu pas lu bisa nyuap anak lu makan tanpa harus nyalain YouTube. Ya demikian, kalau lu ngerasa episode ini bikin lu ketawa, mikir, terus ketawa lagi, berarti lu udah siap jadi naga bonar versi lu sendiri. Follow podcast ini di platform favorit lu, follow juga di IG kita di @projectbapak, tempat dimana kebijaksanaan sok bijak bertemu dengan kopi saset dan gorengan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, karena di Project Bapak, merdeka itu bukan status, tapi keadaan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorengan merdeka.